Konnichiwa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kesusastraan Jepang abad pertengahan atau yang disebut juga Bungaku. Jadi, topik ini cukup menarik untuk dipelajari karena kesusastraan tidak hanya menggambarkan karya, seni, atau hiburan. Jadi, kesusastraan juga mencerminkan kondisi sosial, politik, dan cara berpikir masyarakat Jepang pada masa tersebut. Jadi, melalui materi ini kita dapat memahami bagaimana peperangan, perubahan, kekuasaan, dan pengaruh agama membentuk perkembangan Jepang pada abad pertengahan. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang. Kesusastraan Jepang abad pertengahan muncul dalam konteks perubahan besar dalam masyarakat Jepang, yaitu peralihan dari sistem asistokrat ke sistem pemerintahan militer. Kondisi sosial yang dipenuhi konflik, ketidakstabilan, serta peperangan menyebabkan perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap kehidupan. Jadi hal ini kemudian tercermin dalam karya sastra yang menjadi lebih realistis dan syarat makna kehidupan. Di pada masa sebelumnya, kehidupan budaya didominasi oleh kalangan aristokrat atau bangsawan istana. Sastra pada masa itu cenderung membahas keindahan, cinta, dan kehidupan istana yang elegan. Namun, memasuki abad pertengahan, kondisi Jepang mulai berubah. Di banyak terjadi konflik politik dan peperangan antar klan. Kekuasaan perlahan berpindah dari kaum bangsawan kepada kelompok militer atau samurai. Jadi situasi tersebut mempengaruhi karya sastra. Tema-tema sastra menjadi realistis dan mulai membahas kehidupan manusia, penderitaan, ketidakpastian hidup, sehingga hingga makna kehidupan itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke slide pengertian. Jadi, Bungaku adalah kesusastraan kesusastraan Jepang, maaf, yang berkembang sekitar abad ke-12 hingga ke-16. Periode ini ditandai dengan munculnya kekuasaan samurai dan perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat Jepang. Jadi, periode ini berada di antara masa klasik dan masa modern awal Jepang. Jadi pada masa ini budaya istana mulai menurun dan pengaruh samurai semakin kuat dalam kehidupan sosial maupun politik. Jadi kesusastraan pada periode ini tuh tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan pemikiran filosofis, pengalaman hidup, serta refleksi terhadap kondisi masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu, banyak karya sastra pada periode ini memiliki suasana yang lebih serius mendalam dibandingkan periode sebelumnya. Baik, next slide kita masuk ke latar sejarah. Jadi, salah satu peristiwa penting dalam periode ini adalah Perang Genpei yang terjadi pada tahun 1180 hingga 1185. Jadi peristiwa ini menandai awal dari pemerintahan militer atau disebut Bakufu di Jepang. Jadi salah satu peristiwa, jadi perang ini terjadi antara klan Taira dan klan Minamoto dalam perebutan kekuasaan politik di Jepang. Akhir dari perang ini menandai runtuhnya kekuasaan aristokrat dan munculnya pemerintahan militer atau Bakufu yang dipimpin oleh Minamoto no Yoritomo. Jadi perubahan kondisi politik dan sosial tersebut sangat mempengaruhi kesusastraan Jepang. Banyak karya sastra mulai menggambarkan peperangan, kehancuran, penderitaan manusia, serta ketidakkekalan kehidupan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pengaruh agama. Jadi, kesusastraan pada masa ini sangat dipengaruhi oleh ajaran Buddhisme, terutama konsep tentang ketidakkekalan hidup atau disebut Mujo. Hal ini membuat banyak karya sastra bersifat reflektif dan filosofis. Jadi nanti ada di slide yang kesekian kita akan menjelaskan konsep Mujo ya. Baik, ajaran Buddhisme mengajarkan bahwa kehidupan manusia patuh penderitaan dan semua hal dunia bersifat sementara atau tidak kekal atau tidak abadi. Jadi konsep ini disebut Mujo, yaitu ketidakkekalan hidup. Karena pengaruh tersebut, jadi banyak karya sastra pada masa ini berisi renungan terhadap kehidupan, kematian, kesunyian, serta pencarian ketenangan batin. Jadi hal ini membuat kesusastraan abad pertengahan memiliki nuansa yang lebih filosofis dan reflektif.
Untuk selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri. Jadi ciri utama kesusastraan abad pertengahan yaitu tema yang berfokus pada kehidupan, kematian, dan penderitaan manusia. Jadi selain itu, bahasa yang digunakan cenderung lebih sederhana, namun memiliki makna yang mendalam. Di pertama, tema karya sastra lebih banyak membahas kehidupan manusia secara realistis. Dan kedua, karya sastra pada periode ini memiliki unsur refleksi dan pemikiran filosofis yang cukup kuat. Yang ketiga, bahasa yang digunakan cenderung lebih sederhana dibandingkan sastra klasik sebelumnya. Jadi selain itu, karya sastra juga banyak dipengaruhi oleh nilai spiritual dan ajaran agama. Untuk next slide selanjutnya, kita masuk ke jenis karya. Jadi pada periode ini terdapat beberapa jenis karya sastra yang berkembang. Yang pertama itu ada Gungki Monogatari, yaitu cerita perang yang menggambarkan perangan dan kehidupan samurai. Di pada periode ini terdapat beberapa, uh, sorry, selain Gungki Monogatari, ada Zuhitsu yang berupa esai reflektif, serta Setsua yang merupakan cerita rakyat yang berisi dengan pesan moral. Jadi ketiga jenis karya ini menunjukkan bahwa kesusastraan Jepang abad pertengahan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran moral dan refleksi hidup. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke karya terkenal. Jadi ada beberapa karya terkenal pada periode ini antara lain, yaitu di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan, yaitu oh maaf beda, Heike Monogatari yang menceritakan kejatuhan klan Taira. Kemudian Hojoki yang membahas kefanaan hidup dan Sure Zure Gusa yang berisi refleksi kehidupan sehari-hari. Jadi karya ini menceritakan tentang jatuhnya klan Taira dan menggambarkan bahwa kejayaan dunia tidak bersifat abadi. Lalu kemudian ada Hojoki yang berisi renungan penulis mengenai bencana, kehidupan manusia, dan ketidakkekalan di dunia. Jadi selain kedua itu ada pun juga Surezu Regusa yang membahas berbagai refleksi kehidupan sehari-hari dengan gaya penulisan yang sederhana tapi mendalam. Untuk next selanjutnya kita masuk ke tokoh penting. Jadi tokoh penting dalam periode ini antara lain Kamono Chomei dan Yoshida Kenko. Jadi karya mereka banyak membahas tentang kesunyian, kesederhanaan hidup, serta pencarian makna kehidupan. Jadi ia tuh dikenal sebagai penulis yang banyak membahas kesunyian hidup dan ketidakkekalan di dunia. Jadi untuk kalau Yoshida Kenko yang terkenal melalui tulisan reflektifnya mengenai kehidupan manusia. Jadi melalui karya-karya Kamono Chomi dan Yoshida Kenko, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Jepang pada masa itu memandang kehidupan secara lebih mendalam dan spiritual. Untuk selanjutnya kita masuk ke konsep Mujo, di mana yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, konsep Mujo itu berarti bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat tidak kekal, yaitu tidak abadi. Jadi ide ini menjadi dasar dalam banyak karya sastra yang menggambarkan bahwa kehidupan, kekuasaan, dan kejayaan pada akhirnya akan berubah atau berakhir dan tidak kekal. Jadi kekuasaan itu kapan saja bisa dapat runtuh, kejayaan dapat hilang, dan kehidupan manusia pada akhirnya akan berakhir. Oleh karena itu, manusia diajak untuk lebih menyadari arti kehidupan dan tidak terlalu terikat pada hal-hal duniawi. Konsep ini menjadi salah satu ciri khas pemikiran dalam sastra Jepang di abad pertengahan. Slide selanjutnya kita masuk ke eh, nilai-nilai atau nilai yang dapat kita ambil, yaitu dari kesusastraan ini kita dapat mengambil beberapa nilai seperti pentingnya menerima perubahan hidup, melakukan refleksi diri, dan memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Jadi, yang pertama itu pentingnya kesadaran bahwa hidup selalu berubah. Oh, sorry.
bahwa hidup selalu berubah. Dan yang kedua, manusia perlu belajar menerima kenyataan dan menghadapi kehidupan dengan tenang. Dan ketiga, karya sastra pada masa ini mengajarkan pentingnya refleksi diri dan pencarian makna kehidupan. Jadi, nilai-nilai tersebut masih relevan hingga saat ini, terutama dalam menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan modern. Nah, mungkin ini eh, pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jadi, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, sebagai kesimpulan, kesusastraan Jepang abad pertengahan mencerminkan kondisi sosial dan spiritual masyarakat pada masanya. Jadi pengaruh perang dan agama membuat karya-karya pada periode ini memiliki nilai filosofis yang mendalam dan masih relevan hingga sekarang. Jadi pengaruh peperangan dan ajaran agama membuat karya sastra pada periode ini memiliki tema yang lebih realistis, filosofis, dan reflektif. Ini melalui karya-karya tersebut, kita dapat memahami bagaimana masyarakat Jepang memandang kehidupan, perubahan, ketidakkekalan di dunia ini. Jadi mungkin itu saja pembahasan atau pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Eh, Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau keliru dalam presentasi ini. Pada mas. Arigatou gozaimasu. Ijo desu.